Iya tahu ya suaminya Pak Ongko. Bu Ongko. Istrinya sih Mas. Bahasa Inggrisnya apa jalan salib? Via, Wah. ada Via Kalau Dolorosa Via bukan. Dolorosa. itu bahasa Latinnya. Inggrisnya. Via Dolorosa bukan ya. Nggak tahu bahasa Inggrisnya Kenapa? apa. Masuk di dalam gedung yang disebut gereja. Di depannya tidak ada salib besar. Bukan gereja Katolik rasanya. Nah, Oh. Misalnya poster atau baliho atau apa. Metu wae, itu bukan gereja Katolik itu rasanya. balai RW. Gitu. Halo semuanya, Shalom. Selamat berjumpa lagi dengan OMK Surabaya di segmen Jaim, Jagongan Iman, bukan jaga image Tapi jaga iman, dan jaga imun. imun. Masih bersama saya Yudit Cibardian. Dan saya Priska. Ya ini baru partner baru saya Priska karena Kevin belum pulang. Dia masih mengunjungi suaminya Pak Ongko. Iya tahu ya suaminya Pak Ongko. Bu Ongko. Istrinya sih Mas. Istrinya. Ya. Dan masih bersama dengan Romo kesayangan kita, Romo Alexius Kurdo Irianto. Nah ini temanya sesuai dengan latar belakang kita ya. Iya benar-benar. Tentang apa ini teman-teman? Jalan salib dong ya. Kita ada di mana ini, Pris? Di Posarang. Masih di Gua Maria Posarang tapi kita di bagian tempat yang jalan salibnya. Nah, pasti umat Katolik yang sering ziarah sudah akrab dengan tempat ini. Kita di perhentian pertama, Yesus dijatuhi hukuman mati untuk menjelaskan tentang jalan salib. Ya. Setahu saya memang belum ada video yang menjelaskan secara lengkap full tentang jalan salib. Nah, kita mau ngobrol tentang jalan salib. Meskipun mungkin kita sudah sering jalan salib, tapi Iya. Tapi mungkin- untuk bahas lebih dalam, Nah. apa sih? Kenapa ada jalan salib? Dan seterusnya itu masih belum. Itu ya. langsung aja kita tanya-tanya. Iya. Tanya-tanya. Tanya oh. Oke, Romo yang pertama. Kenapa sih kok ada jalan salib? Jalan salib itu kalau ditanya kenapa, Mm-mm. kita ambil dulu maknanya. Oke. Makna ibadat jalan salib adalah ingin atau menawarkan lebih dekat lagi peristiwa kesengsaraan Tuhan Yesus mulai dari rumah Pilatus sampai ke Golgota, wafat dan kemudian dimakamkan. Untuk apa? Supaya lebih dekat itu, supaya kita bisa merasakan betapa menderitanya Tuhan Yesus dalam menyelamatkan kita semua dari dosa. Betapa berat penderitaannya. Betapa sangat tidak manusiawi apa yang dialami oleh Tuhan Yesus sendiri. Banyak hal di jalan salib itu yang dirasakan oleh banyak orang. Disiksa secara fisik, menderita, dihina, dilecehkan, dan macam-macam, sampai yang paling puncak itu ditelanjangi di atas kayu salib. Kalau di hukum Yahudi itu hukuman paling memalukan, Itu hukum Romawi. Romawi. Romawi itu banyak yang disalib, bukan hanya Tuhan Yesus. Ketika dianggap penjahat besar atau katakan saja subversi terhadap kaisar atau penguasa, hukumannya disalib. Untuk apa? Supaya untuk jera. Supaya orang tidak melakukan itu, karena kalau kamu melakukan itu maka sebetulnya ini hukumannya. Dan dipertontonkan di depan. Dipertontonkan di muka umum. Dipertontonkan di muka umum. Ini Itu demikian. apakah hanya ada di waktu Prapaskah? Jalan salib khas Prapaskah, tapi tidak harus di masa Prapaskah. Memang jalan salib adalah ibadat khas yang dilakukan umat Katolik
selama masa Prapaskah, khususnya di hari Jumat. Khususnya di hari Jumat, karena hari Jumat adalah hari wafat Tuhan Yesus, dan wafat Tuhan Yesus jelas tidak bisa dipisahkan dari perjalanan salib itu sendiri, memanggul salib itu sendiri. Dan Prapaskah adalah masa pertobatan, masa di mana kita ikut merasakan apa yang diderita oleh Tuhan Yesus. Karena menderita itu untuk dosa kita, maka kita ikut menderita karena kita juga masih berdosa. Maka kita menghadirkan peristiwa itu, merasakan peristiwa itu, betapa Tuhan Yesus menebus kita itu sungguh dengan penderitaan yang berat. Sampai mati, hancur. Dan ada ratusan film yang diproduksi untuk mengenang itu. Kalau diruntut sejarahnya itu mulai kapan? Apalagi kalau ngeliat di TV itu kan kadang ada yang bikin jalan salib itu sampai kayak bener-bener berdarah-darah beneran. Kalau Filipina itu beneran sih. Ya karena mereka pengen merasakan itu sebagai sebuah silih sebetulnya. Rasa sakit itu sebagai sebuah silih. Tetapi kan seringkali itu kemudian jatuh pada pertunjukan. Pertunjukan belaka. Lalu orang hanya melihat sebagai sebuah pertunjukan. Bukan merasakan bahwa dia ikut membuat Tuhan Yesus menderita seperti itu. Itu kuncinya ya. Nah, dosa kita itu membuat. Iya, dan sampai hari ini. Kalau kita masih berdosa, kita menorehkan katakanlah satu luka pada Tuhan Yesus. Nah, kalau ditanya sejarahnya itu konon ketika Tuhan Yesus meninggal, wafat di salib dan dimakamkan, Ibu Maria setiap hari melalui rute salib yang dilalui oleh Tuhan Yesus sampai ke Golgota. Setiap hari. Kemudian pada tahun-tahun berikutnya sekitar tahun 300 sekian begitu, mulai para peziarah melakukan itu, melalui rute itu. Dan kemudian perkembangan berikutnya, dulu masih belum ada perhentian-perhentian ya, hanya rute perjalanan begitu saja. Ada tempat-tempat khusus yang berkesan atau menjadi lebih daripada tempat yang lain ditandai, tapi itu rute begitu. Lalu pada tahap berikutnya Santo Fransiskus, kemudian pendiri Ordo Fransiskan itu kemudian mulai membuat jalan salib itu. Lalu sekitar abad-abad berikutnya, mungkin abad ke-14 lah. Abad ke-14 kalau tidak salah ya 1342 atau berapa begitu. Itu Ordo Fransiskan dipasrai untuk mengelola katakan begitu tanah suci. Tanah suci. Nah, lalu dari situlah kemudian mulai dipopulerkan ke segala penjuru di Eropa pada waktu itu. Mulai populer dan mulai dilakukan oleh umat. Bahasa Inggrisnya apa jalan salib? Via Dolorosa. Itu bahasa Latinnya. Via Dolorosa bukan ya? Nggak tahu bahasa Inggrisnya apa. Kenapa kok di Indonesia diterjemahkan jalan salib? Ya ada dua arti. Jalan itu sendiri ada dua arti. Yang pertama ada rute itu sendiri, berjalan itu. Karena salib itu adalah sebuah jalan. Sebuah jalan. Tapi yang kedua, jalan itu adalah sebuah Tuhan Yesus itu sendiri jalan. Kalau kamu, saya, Priska mengikuti Tuhan Yesus kan berarti berjalan. Mengikuti masuk kita lari. Ya mendahului lagi. Ngejar. Ya kita berjalan. Berjalan itu kan di belakang, tapi jalan salib itu adalah jalan kita berjalan secara seluruh hidup kita untuk mengikuti Yesus, terutama di masa yang paling kritis yaitu jalan salib. Tuhan Yesus pernah mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Apakah Tuhan Yesus semacam rute jalan tol begitu kan? Enggak. Jalan itu artinya bahwa Tuhan Yesus itu bukan hanya sekedar menunjukkan jalan di sana loh keselamatan. Enggak. Dia sendiri jalan. Karena apa? Karena dia menyertai kita berjalan menuju keselamatan itu. Dia hidup seperti kita, kemudian menyertai kita. Ya pasti benar dong dia berasal dari sana.
Iya, iya. Maka jalan kebenaran, dan kalau benar pasti hidup. Hidup itu apa? Bukan biologis. Hidup itu persatuan dengan Allah. Itu hidup abadi. Nah, maka Tuhan Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Kalau yang lain-lain itu kan hanya menunjukkan jalan. Sana. Ya, misalnya Yudit ini berasal dari Posarang, lalu berada di Kediri. Lalu ada orang tanya, Mas, Posarang itu kemana? Kalau Yudit hanya sekedar, oh nanti jalan ke sana, setelah terminal ke kanan, lalu ada pertigaan ke kiri, setelah Indomaret lalu ke sana, itu menunjukkan jalan. Iya. Tetapi Yudit mengatakan, ayo aku hantar ke sana. Ya pasti tidak akan kesasar, pasti sampai ke Posarang karena Yudit berasal dari Posarang. Akulah Posarang. Semacam itu. Nah, kalau misalnya orang lain itu kan dia tidak tahu Posarang, tapi dia mungkin belajar dari Google Map atau apa, dia nunjuk-nunjukkan, ya bisa tersesat. Orang lain kan hanya sekedar menunjuk-nunjukkan jalan. Dan orang yang menyertai berjalan bersama kita ya pasti sampai. Pasti sampai. Kurang lebih demikian. Oke, maka Romo. jalan. Terus kan tadi awal mulanya kan rute, terus baru ada perhentian itu tuh maknanya gimana, Romo? Kira-kira? Perhentian itu maknanya adalah bahwa kita diajak berhenti sebentar untuk mengenang peristiwa-peristiwa khusus pada rute perjalanan salib itu, mengenang peristiwa, merasakan peristiwa-peristiwa khusus, misalnya Yesus dihukum mati, Yesus memanggul salib, Yesus jatuh. Itu kan peristiwa-peristiwa khusus yang perlu kita hening sebentar. Maka disebut perhentian. Kita berhenti sebentar, kita merasakan, dan kita sekaligus berdoa di situ. Jadi perhentian itu memang kita berhenti. Jadi nggak anggar berhenti. lewat, lunyur. Sekarang misalnya kalau kita tidak jalan salib muter, tidak berjalan, misalnya kita di gereja itu kan hanya apa? Ya, Gini. Bergeser salib, bergeser salib, bukan Rotasi jalan itu salib. Kita hanya melihat. Nah, yang diharapkan batin kita yang berjalan, mengikuti itu. Maka berhenti sebentar, merenungkan sebentar, merasakan, lalu jalan lagi. Itu sejak awal sudah 14 gitu atau ada? 14, perhentian 14 itu ditetapkan oleh, lupa saya paus siapa, sekitar abad ke-18. 1700 berapa. Minta maaf saya tidak hafal orangnya. Tidak hafal orangnya. Demikian. 14 itu apa? Mungkin ada makna tertentu atau pertimbangan tertentu atau? Enggak, menurut saya ya diputuskan begitu saja karena ada banyak versi. Lalu otoritas gereja memutuskan 14. Jadi ada banyak yang enggak tahu, saya juga versinya macam-macam. Yang saya tahu yang 14 itu. Saya tahu 14 itu. Saya terbayang-bayang filmnya Mel Gibson itu. Passion of the Christ. Ya. Ya meskipun itu ya pro kontra ya, karena ya, kalau yang kontra itu yang ini, yang menyebutkan film itu terlalu vulgar, misalnya waktu dicambuk itu dagingnya sampai ngeliwek. ngeliwek gitu. Ngeliwek ya. Ya. Pas. Itu kan efek dari teknologi. Teknologi. Sedemikian rupa sebenarnya itu hanya ingin mengungkapkan bahwa tidak ada penderitaan sedahsyat itu yang dialami oleh orang yang disalib, terutama Yesus. Dan dipermalukan. Dipermalukan. Begitu. Ini Romo, terus ada 14 perhentian. Apakah semua yang di 14 perhentian itu memang ada apa ya, sumbernya di kitab suci atau gimana? Nentuin yang ini, yang ini. Kalau dilihat dari 14 perhentian itu, sumber utamanya Injil Lukas. Sumber utamanya Injil Lukas, tetapi tidak seluruhnya ada di kitab suci, ada di Injil. Ada yang enggak? Ada yang enggak. Apa? Yesus jatuh. Pertama, 2, 3 kita baca kisah sengsara di Injil, tidak ada. Aku lagi eru. Baik. Tidak disebutkan Yesus jatuh ya, tetapi Yesus jatuh sampai 1, 2, 3 itu. Yesus jatuh ada, tapi itu, 1, 2, 3. ya, tapi itu ingin mengungkapkan bahwa
rasanya ketika Tuhan Yesus itu lemah secara manusiawi, karena dia juga manusia, tidak mungkin dia tidak jatuh. Ya. Maka jatuh ketiga kalinya. Tapi yang penting kan bangkit lah. Maka 3 kali itu kan juga bilangan yang Ya, mesti muncul ya. utuh bilangan ini memang jatuh hancur-hancuran, tapi tetap bangkit lah. Itu misalnya. Ada lagi, Mo? Lalu berjumpa dengan ibunya. Itu enggak ada di kitab. Tidak ada di kitab suci. Oke. Itu pengandaiannya Ibu Maria tidak mungkin tidak menyertai putranya. Iya. Karena dia di Injil Yohanes itu kan Ibu Maria kemudian ada di bawah salib. Iya. Yang dipasrai, inilah ibumu, inilah anakmu. Masa tiba-tiba dia nyegat di salib kan? Enggak. Dia mengikuti dan kemungkinan pasti ketemu, begitu kan? Iya. Ya, dan kehadiran Ibu Maria jelas sangat menguatkan Yesus Itu putranya. Yesus. Itu perhentian ke berapa? 4 ya? Iya. 4. Kalau enggak 4 ya Berjumpa. 3 atau 5. Tengah-tengah itu. Keempat, Tetangga, ya. berjumpa dengan ibunya. Oke. Ada lagi, Lalu Mo, yang- ada lagi Tuhan Yesus berjumpa Veronica Oh. Sebuah- memberikan apa namanya, mengusap wajah Yesus wajah itu. Itu enggak ada di kitab. Tidak ada di kitab suci. Iya. Veronica. Bahkan katanya nama Veronica itu, orang itu juga enggak ada, Mo. Itu campuran antara fakta dan legenda. Oh, Itu betul. konon ada yang bercerita atau mengatakan atau berpendapat itu adalah perempuan yang disembuhkan Tuhan Yesus dari sakit pendarahan. Bernike bahasa Yunaninya. Bernike atau Bernice Orang perempuan yang namanya itu. Tapi itu sebetulnya bukan siapa orangnya. Tetapi apa, pesan apa dari Veronica itu? Peristiwa Veronica itu. apa mau pesan? Pesannya adalah bahwa dalam perjalanan salib, bahwa dalam perjalanan penebusan Yesus itu, perempuan memiliki peran yang penting. Coba bisa dibayangkan ya, seorang perempuan, katakan begitu, prosesi jalan salib, hukuman politik dan hukuman agama, ini kan hukuman politik agama jadi satu masyarakat, itu kan pasti prosesi tentara, prosesi serdadu, laki-laki semua. laki-laki semua. Oke. Dan ini Veronica ini meloncat melampaui laki-laki. Wow. Di dalam dunia Yahudi tidak boleh seorang perempuan memegang laki-laki yang bukan saudara atau suami. Oh. Maka itu sudah melanggar hukum Yahudi sebetulnya. Tetapi Veronica ini sungguh berani dia melompati itu semua. Bahkan dia menyentuh, katakan saja mengusap wajah orang yang dihukum oleh semua orang ini. Ini kan sebuah keberanian dan besar sekali resikonya. Tetapi kalau kita lihat apakah apa yang dilakukan Veronica itu ada artinya untuk Tuhan Yesus? Kalaupun ada sangat kecil. Kalaupun perbuatannya besar yang dilakukan itu sederhana saja, ngelap. Apa artinya? Wong Yesus juga tetap mati, tetap hancur. Cuma dilap begini, ini apa artinya? Ya, dan keringat itu enggak menyembuhkan luka. Enggak apa-apa. Iya, enggak. Maka sebenarnya sesuatu yang tulus, sekalipun itu kecil, tapi penuh keberanian, tulus ya, dia dari dirinya sendiri, dia melakukan itu sungguh bernilai bagi Allah. Oh. Sungguh bernilai bagi Tuhan sendiri. Bedakan dengan Simon Kirene. Iya. Simon Kirene ini dipaksa loh. Dia baru pulang dari luar kota. Lalu dipaksa untuk memanggil. Jadi bukan dari dirinya sendiri Ada yang... dua hal ketika kita membantu orang. Ada yang karena dipaksa, ada yang karena tulus. Tetapi meskipun dipaksa, toh itu tetap perbuatan baik. Ya. Dan itu dilakukan Simon. Ya. Dua-duanya apakah mengurangi penderitaan Kristus, apakah kemudian Tuhan Yesus menjadi tidak jadi disalib, atau kemudian tetap menderita. Ya. Banyak hal kita lakukan. Kadang-kadang percumalah kita menolong orang, enggak. Baik itu secara dipaksa, misalnya, ya saya terpaksa, enggak apa-apa, perbuatan baik tetap baik.
Meskipun sekecil hanya Iya, ngelap. hanya kecil. Tetap bernilai di Tetap hadapan. bernilai. Ini saya Kurang lebih. beneran baru tahu ini makna-makna di balik Iya. peristiwa Jalan Salib itu ternyata banyak makna yang tersembunyi yang mungkin kita baru tahu ya. Perbuatan baik tetap perbuatan baik. Tetap perbuatan baik. Meskipun dipaksa, meskipun hanya kecil, tidak Iya, kelihatannya kayak tidak punya efek. nggak punya efek. Nggak ngaruh ke Tuhan Yesus. Misalnya maksudnya. kalau kita lihat ya, sekarang ini kalau Hmm. konkret ya, Ibu Teresa dari Kalkuta, dia Ya. begitu perbuatannya sederhana, semua orang bisa lakukan, menemani orang yang meninggal di pinggir jalan, di pinggir selokan, Orang di pinggir- kusta ya. orang mau meninggal karena di Kalkuta. Lalu perbuatan kecil ini meskipun sudah besar, apakah itu menghapus orang-orang yang menderita? Enggak. Ya. Enggak. Tetap ada. Enggak, tetap ada. Mm. Tetapi itu dilakukan dengan tulus, ada yang dengan kepaksa. Tapi akhirnya kan Simon merasa bahwa terima kasih aku boleh ikut serta. Itu yang sering kita doakan di Jalan Salib. Simon. Sama kayak misalnya mengunjungi orang sakit gitu ya. Iya, Perbuatan kecil sederhana kita datang iya, iya. Iya. berdiri di dekatnya ngono iku wis ngefek ya. Iya. Apalagi- Apakah diterima dengan baik atau tidak? Ya. Ya mungkin tambah bawa buah lah ya. Iya. Apa buah. Pokoknya aja takok-takok. Iya. Kakean takok malah Tambah lorone loro. tambah ya. Nggak usah banyak wawancara dan mengusulkan banyak hal. Iya. Kapan sakitnya, bagaimana kambuhnya, oh, sudahlah itu nggak perlulah. Kedatangan kehadiran kita itu aja sudah. Kadang-kadang kita hadir itu harus ngomong, kalau nggak ngomong nggak enak. Ya, hadir sajalah dengan senyum, dengan ulusan tangan sudah cukup. Dan itu disimbolkan dari Veronica dan Simon dari Kirene yang Iya. paksa berbuat baik. Iya Romo. Demikian. Kan kalau misalnya mulai di Prapaskah gini kan biasanya udah banyak teman-teman nih, teman-teman OMK yang biasanya mulai ikut latihan Jalan Salib lah, dia jadi pemain-pemainnya maupun umat yang nantinya nonton gitu Romo. Kira-kira apa ya, sikap batin apa yang mesti kayak perlu dibangun gitu ketika jangan sampai jatuh pada sebuah pertunjukan. Tadi kan Romo Nah. sempat bilang kayak gitu. Ada dua hal sebenarnya. Sering kali yang saya lihat ya, bahwa pertunjukan atau apa namanya itu, visualisasi atau tablo atau Ya. apalah namanya, itu di Jumat Agung. Sebenarnya ini tidak menggantikan ibadat Jalan Salib di Ah, Jumat Oh Agung. ya itu poin. Itu yang pertama. Mm-mm. Jangan pernah hal-hal seperti itu kemudian ibadat Jalan Salib di Jumat Agung kemudian digantikan itu. Sebenarnya nggak Oke. tepat itu. Hmm. Ibadat tetap ibadat. Kalau kalian mau mengadakan visualisasi atau namanya apa, oh silahkan, Oke. silahkan. Tetapi bukan menggantikan ibadat Jalan Salib pagi hari itu. Iya Enggak, iya iya. Iya. enggak. Itu enggak. Nah, maka di sini harus ada pemahaman yang sungguh-sungguh. Ingat bahwa ini bukan pertunjukan. Ini bukan drama yang kita buat. Kalaupun kita mau ikut merasakan, oke, boleh saja. Tapi ini tidak menggantikan ibadatnya ini. Tidak menggantikan ibadatnya. Itu komentar saya terhadap tablo-tablo atau dramatisasi atau visualisasi atau apa namanya. Dan kalaupun teman-teman muda melakukan itu, benarkah dia merasakan itu? Atau dia hanya acting jago saja? Memukuli teman-temannya, lalu menyakiti teman-temannya, apakah masih pas violence seperti itu, kekerasan seperti itu ditampilkan di gereja dan untuk anak-anak? Itu maka kita perlu merenungkan ulang lagi hal-hal seperti itu. Nah, terus ini Mo, di setiap gereja itu pasti ada itu apa ya? Apa lampu? Relief Oh, yang menggambarkan 14 perhentian Jalan Salib. iya. Di setiap gereja. Di Bisa setiap di gereja. dalam, bisa di luar. Iya Iya. iya iya. Itu apa yang mau disampaikan atau mau kepada umat tuh apa? Mau membangun apa? Kalau dilihat di dalam gedung gereja ya, di dalam gedung gereja selalu ada. Sejauh saya tahu. Ada yang jelek, ada yang bagus. Iya, ada yang jelek, ada yang bagus, ada yang mahal, ada yang Ada yang enggak. ada yang kertas. Salib mahal, salib enggak. Kertas. Nah, Iya, pasti. ada selalu kalau kita masuk gedung gereja, itu selalu ada salib besar Iya. di depan, Di itu depan. menyolok. Selalu. Kalau kamu masuk di depan
masuk di dalam gedung yang disebut gereja, di depannya tidak ada salib besar, bukan gereja Katolik rasanya. Misalnya poster atau baliho atau apa, metuai itu bukan gereja Katolik rasanya. Balai RW. Tempat ongko tadi ya. Artinya bahwa kita begitu kita masuk, kita sudah kita diselamatkan dengan salib Tuhan. Dan salib itu tidak mungkin tanpa perjalanan. Salib itu kan sebuah perjalanan sehingga sampai berpuncak pada salib. Maka di setiap gereja selalu dipasang itu untuk mengingatkan bahwa salib itu tidak terjadi begitu saja. Ini sebuah perjalanan yang panjang, tapi rata-rata ya hanya digunakan pas Prapaskah tok. Jadi nek Prapaskah tok ya sudah hanya semacam apa jenenge? Ornamen, dekorasi gereja, lalu bagus-bagusan jalan salib. Tapi sebenarnya apa? Nah, kita bisa saja mencoba merenungkan, mungkin tahun ini aku terkesan ke perhentian ke siapa? Perhentian berapa? Lalu apa maknanya untuk kamu dengan peristiwa-peristiwa hidup yang ada? Jadi itu bahan sebetulnya untuk merasakan kembali bahwa salib itu adalah sebuah perjalanan dan bahan refleksi diri. Begitu. Ya. Terus ini Romo, kan sekarang kita kayak ikut mengalami masa pandemi terus ya. Jalan salibnya kan mungkin online gitu beberapa paroki. Itu gimana Romo? Tanggapan? Ya saya pikir Ekaristia aja online apalagi jalan salib kan. Artinya bisa atau tidak, ya jika kalian bisa merasakan itu dalam batin, ya monggo, itu sangat baik. Tetapi kalau itu hanya sekedar ritual, tidak atau hanya sekedar ya yang penting aku melok jalan salib gitu. Saya sama aja seperti aku wis melok misa, saya sudah ikut misa. Lalu apa maknanya untukmu? Untukmu sendiri. Nah ini kan sebuah perjalanan batin kalau itu secara fisik tidak bisa. Di gereja pun juga begitu kan, cuman muter begini aja. Jadi lebih menekankan bagaimana batin kita ikut berjalan bersama Yesus dan kita sambil membawa hidup kita, dosa-dosa kita, dan kita mohon ampun atas dosa-dosa itu. Kurang lebih seperti itu. Saya tiba-tiba ingat soal perhentianmu. Itu ada peristiwa Yesus menasihati perempuan-perempuan Yerusalem yang menangis. Iya. Kalau itu apa simbolisasinya? Ada di kitab suci toh. Yesus berjumpa dengan perempuan-perempuan Yerusalem itu. Itu bukan simbolisasi, memang dia ada peristiwanya. Peristiwanya ada, dan kemudian ya kan jangan menangisi aku tapi tangisilah anak-anakmu, dirimu dan anak-anakmu. Ya Tuhan Yesus ingin mengatakan bahwa ya kamu mesti prihatin dengan dosamu, dengan dosa anak-anakmu. Jangan begini, jangan sedih hanya karena melihat penderitaan orang lain, tetapi kamu sebetulnya juga menyebabkan orang lain menderita. Nah itu. Kamu ini menyebabkan orang lain menderita. Mungkin banyak hal di sekitar kita. Kata-katamu, perbuatanmu itu bisa membuat orang lain menderita. Iya, itu membuat orang lain menderita. Maka ya juga tangisilah dirimu dan anak-anak. Begitu. Mantap. Ini episode tentang jalan salib yang paling lengkap sak YouTube. Sekolah ono YouTube gak ono. Paling lengkap penjelasan. Bahkan langsung di perhentian satu loh syutingnya loh. Yang selanjutnya silakan jalan sendiri. Iya. Oke. Oh, ini sih Romo, teringat kan biasanya kalau misalnya ikut retret atau rekoleksi itu kan ada kayak beberapa teks jalan salib yang jalan salib Maria, atau misalnya kayak masa Prapaskah ini ada jalan salib tapi dengan ada tema-tema tertentu. Itu gimana Romo? Baik sebetulnya kalau bisa merasakan yang lebih personal. Misalnya jalan salib Maria, bagaimana seorang ibu, kan begitu. Lalu ini kan kita misalnya bersama Simon Petrus mengenal Yesus, tema pendalaman iman Prapaskah kita tahun ini.
Nah itu kalau bisa membuat jalan salib Petrus itu kan menarik. Gimana? Mengandaikan Petrus ikut perjalanan itu. Oh. Orang yang sudah menyangkal, orang yang sudah menangis terseduh-seduh, orang yang sudah ditegur, tetapi yang masih diajak Yesus itu kemudian mengikuti jalan salib itu. Apa yang dirasakan Petrus ketika Yesus dihukum mati? Iya, misalnya perhentian pertama. Iya, Yesus Petrus dihukum dihukum mati. Kita coba Bayangkan. menghadirkan perasaannya Petrus, lalu apa yang dipikirkan mungkin. Nah ini ide buat untuk jalan mungkin salib OMK menarik. yang sedang mau bikin pendalaman iman Prapaskah. Nah ini ada ide untuk bikin jalan salib Simon Petrus. Jadi setiap peristiwa itu lalu menghadirkan Simon Petrus gitu. Iya. Jadi seolah-olah kita itu jadi Petrus itu yang mengikuti Yesus. Yang mengikuti Yesus sampai pemakaman. Baik. Begitu. Ya Romo. Mantap. Terima kasih penjelasannya Romo. Semoga masih ada lanjut episode-episode lain. Amin. Misalnya episode tentang adorasi misalnya. Romo Gurdo lagi menjelaskan. Ya banyak Romo yang lain lah. Enggak, kita dekatnya sama Maksa ya. kan banyak hal yang harus dijelaskan ke umat. Oleh Romo Gurdo. Oleh Romo Gurdo. Pancet aja. Terima kasih Romo Gurdo sudah menjelaskan banyak hal ke kita. Semoga bermanfaat untuk teman-teman OMK, teman-teman muda dan orang Katolik sedunia. Kalau bagus, kalau bermanfaat di-share ya ke grup-grup WA supaya dibaca oleh istrinya Pak Ongko. Jangan lupa di-share ke saya. Oh iya. Saya juga belajar lagi. Iya. Iya Romo. Terima kasih dan kita pamit. Ya. Sampai jumpa di episode-episode berikutnya. Masih di OMK Surabaya di segmen Jaim, Jagongan Iman, bukan jaga image, tapi jaga iman dan jaga imun. Salam sehat. Kami mau jemput WL dulu ya. Ya.